Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Teman-teman, konten kali ini seperti biasa aktivitas kami hunting-hunting ke berbagai daerah untuk mencari sapi. Kali ini kita mainnya di Sragen Timur, teman-teman. Ini agak jauh, ini udah masuk Ngawi sepertinya ini, teman-teman. Untuk menjemput sapi, membeli sapi, beliaunya minta sistem timbang. Ya nanti karena terlalu jauh, nanti gampang lah kita kondisikan secara transportasinya. Walah, Pak Mantri ini jenom banget jebule. Kalih bapake Mantri. Oh alah. Sapi yang akan dikeluarkan ini, teman-teman, ada pegonan cukup super sih ya ini ya. Yang merah ini belum dijual, katanya mau dipolkan dulu. Dan juga ada babon anak ini tidak dijual. Seperti ini, teman-teman, penampakannya. Pegonan tinggi sekitar ya 140-an ini. Depannya sudah isi namun kurang penuh. Belakangnya oke, mantap ini. Kaki-kaki masih aman ini. Kalau untuk ditahan juga masih oke. Yang cukup istimewa ini jewerannya, teman-teman. Kulitannya memes, jewerannya atos. Coba kita tanya sama Pak Mantri muda ini resep komborannya. Nah, dari segi komboran, Mas? Komboran kalau pakai konsentrat. Konsentratnya merek napa bikin sendiri? Mboten. Nggih beli. Oh. Jadi pabrikan. Oh, sentrat pabrikan sama Singkong. singkong. Fermentasi singkong. Oh, kayak apa, Mas? Fermentasi singkong. Kayak gini, Pak. Wow. Ini kayak tape gitu. Oh, malah kayak tape. Ya. Singkong utuh, kulitnya saya rendam dulu 1 hari 1 malam. Di air. Oh. Nah, terus habis direndam bilas, Bilas, chopper. chopper. Ya. Jadi anu ya, kayak kecut-kecut gitu ya. Ya, kecut-kecut tape gitu, Pak. Terus anunya apa emang? Molasenya enggak usah, langsung di. Enggak, langsung, Pak. Cuma ini aja. Oh, jadi Singkong utuh, sak kulitnya itu langsung saya rendam dulu 1 hari 1 malam. Saya bilas, kemudian saya chopper, langsung masukkan masuk sini. Iya, padet. Tanpa obat, tanpa. tambahan apapun. Oh, Soalnya ini kan karbonnya tinggi. tinggi. Jadi dia biasanya otomatis terfermentasi sama bakteri asam laktat itu. Oh, otomatis sudah. Ya. Kalau anu biasanya itu untuk yang mainnya pakai singkong, Ya. biasanya kan di kaki. Ya. Untuk menanggulangi apa jenengan? Saya cuma pakai mineral, Pak, itu. Oh, Hitam itu. mineral hitam Nah, nggih. itu doang. Oh, Cuman setelah chopper langsung saya kasih serat, Pak, itu. seratnya dari Ya, kalau pagi biasanya hijauan. Hijauan. Di chopper itu atau damen apa kelobot ini bisa. oh klobot atau damen. Harus ya, Ya. untuk netralisir Iya, itu biar ya? nggak asidosis, Pak. lah ya. Oke. Rawan asidosis soalnya. Kalau di karbo nggak diimbangi sama serat nanti asidosis. Asidosis betul. Terus minum adipitum saya. Oh, alibitum. Ya, minumnya selalu ada. Berarti penyajiannya Penyajian- memel, kental. Memel agak kental, nggak cair-cair. Sentrat pabrikan plus singkong. Iya, cuma itu doang. Garam juga nggak pakai. Nggak pakai. Oh Paling iya. cuma tambah probiotik itu, Pak. Saya pakai stabilis. Oh lah ya. Sentratnya ini, Pak. Saya. Oh, sentrat mix sudah ada, peletnya udah ada. Oh, Ini dari Blitar. dari Blitar nggih. Ya, tapi saya belinya di teman saya di Rambi. Dia sudah peternak, Nggih. terus teman saya sekolah, Nggih. terus saya belajarnya di sana. Oh, siap. cuma ini. Kalau untuk menu, Mas, penyajiannya kalau misalnya di 5 kintalan gitu, jenengan Kalau saya ini pokoknya yang ini aja, oh. sekitar mungkin 10 kilo, Pak. Sehari combor, jadi 5 kilo pagi, 5 kilo sore. 5 kilo pagi, 5 kilo sore. 2,5 singkong, 2,5 singkong, 2,5 tapi 1 bulan terakhir, sentrat, ya, 1 bulan terakhir itunya 3 kilo, ininya 3 kilo, jadi sekitar ya hampir 11-12 kilo per hari. per hari. Oke. Kalau 2 bulan yang lalu ya itu sih, paling 9-10 kilo antara singkong sama konsentrat. Kalau singkong di sini sekitar berapa, Mas? Daerah Kemarin dapatnya? kalau standarnya mungkin 2.000, Pak. Oh iya, mirip-mirip. Kemarin saya dapat harga yang agak miring Nggih. dari petani itu 1.500. Wah, penak banget lah nggih. Nah, makanya bisa menekan Biaya yang lain. Ya, plus Oke. Oke, makasih pengalamannya nggih, Mas Mantri ini, teman-teman. Langsung kita eksekusi timbang.
Untuk sapi pegon jenis-jenis seperti ini teman-teman, kita beli di 55.000 per kilo sampai dengan 57.000 per kilo. Nah, untuk sapi yang datang ke kandang atau yang kita jemput seperti ini memang ada perbedaan harga teman-teman, yaitu fleksibel ya teman-teman ya, karena terpaut jarak mungkin kita ada kos-kos atau ongkos-ongkos yang lain ya, saling memahami lah, mungkin ada potongan atau biaya transport bisa diatur itu teman-teman. Tak lupa kami ingatkan bagi teman-teman yang mau jual sapinya, secara jogrok boleh, secara timbang seperti ini juga boleh, diutamakan radius 40 sampai 50 km dari kandang kami. Pantau, cocok, bayar. Kurang gubet. Oh, raiso roto. Enggak. Oh, rating 6, tapi ya benar sesuai prediksi. Konjero Mas Firman. Ini posisi sapinya. Wah, pas 600. Pas. Tembus. Elok tenan nih, pas 600 ya wih ditaline. Dengan berat 600 ketemu uang di 33 jutaan teman-teman. Menurut pengakuan peternak Pak Mantri tadi, ini pembelian di 25. Itu kurang lebih ya ketika Idul Kurban itu teman-teman, maju mundurnya. Jadi selama kurun waktu ya 4 bulan 5 bulan ini, beliau mendapatkan keuntungan kotor itu di 8 juta up kurang lebih. Nah, itu nanti tinggal masalah biaya pakan hariannya, semakin bisa ditekan semakin bagus atau keuntungannya semakin besar, namun kualitas tetap terjaga. Menyikapi beberapa komen-komen dari para subscriber, ada yang bilang bahwa kalau sistem timbang itu nanti boncos atau merugi, karena biaya pakannya aja mahal, ditimbang cuman sekian. Nah, itu saya juga nggak bisa berkata apa-apa ya teman-teman ya, karena kan saya harga timbang, harganya sekian, terjadi kesepakatan. Ketika ditimbang itu nanti keluarnya berapa di luar kendali saya. Nah, ketika kosnya kok gede banget tapi kok timbangannya cuman ringan istilahnya, berarti memang perlu dibenahi dari segi pakan jenengan semua. Ada juga yang bilang bahwa kalau mau ditimbang harus dikombor dulu. Wah, kalau itu juga saya kurang setuju ya teman-teman ya. Kalau peternak ada armada dan ingin kirim ke kandang kami, nah itu sebelum berangkat dikombor dulu. Mungkin dia jaraknya jauh, dikombor dulu untuk mengganti berat yang susut, itu boleh. Karena sistem timbang adalah saya rasa paling fair play sih. Yang penting kesepakatan harga per kilonya. Aktivitas selanjutnya teman-teman, ternyata kita udah ditunggu salah satu langganan kami. Beliau juga peternak, juga pedagang sapi juga. Beliau menyukai sistem datang, timbang, pulang bawa uang. Nah, sapi yang divideokan itu seperti ini teman-teman. Kalau angan-angan saya di 500-an mas gitu, soalnya kelihatan besar. Dan masnya juga kira-kira 450 sampai 500. Mantan PMK. Oke, kirim aja mas gitu. Nah, saya kira juga gede-gedenya itu di angka-angka 500-an. Ternyata yang datang kecil banget. Dan dia juga karena mantan PMK, kaki belakangnya mau parah ini teman-teman.
Sebenarnya kurang masuk ya ini speknya. Kalau dia itu jalmo, dia itu harus gemuk karena kan tidak harus disembelih. Namun kalau masih bakalan atau masih panen istilahnya dan dia jalmo gini memang agak kesulitan sih. Mau dijual ke peternak juga gimana, wong kakinya jalmo, mau disembelih juga kurang gemuk. Nah, mari kita saksikan berapa beratnya teman-teman. Wis lemek 4. Buk. Ayo. Sile. Pas, waduh. Orang ngerti tak mas, sekian ngerti sak. Nyender. Sak ngerti teh. 400 pas toh. Dengan kondisi fisik yang seperti itu teman-teman, kita tidak bisa memberi harga yang tinggi. Di 53, 54 ini kepegang uang 22 kurang. Tinggi sapi sekitar 125 130-an ini. Nah, ini kalau nggak jalmo ini bagus teman-teman, buat rowan ya, buat tanen rowan gitu bagus ini, tinggal nyebul. Nah, cuman kakinya seperti itu teman-teman, dan jalmo parah, mantan PMK, dan tingkat kegembukannya juga masih belum ya kalau disembelih, sayang. Ya kemungkinan ditahan dulu semaksimalnya. Motor dirego Indomaret terus toh, Mbah? Walah terus perburuan selanjutnya teman-teman. Ini kita di Gunung Kidul teman-teman, di pesisir selatan, untuk menawar 1 ekor sapi ini. Ya seperti ini teman-teman, kalau di pedesaan memelihara sapi masih tradisional ya, bawahnya itu masih bek-bekan, masih kandang Jowo istilahnya seperti itu teman-teman. Dimintakan 37 sapi ini. Deal di tempat kami 34.300. Tunggu apa mundur? Seperti ini teman-teman penampakannya setelah kita bersihkan. Namun dia kesulitan untuk jerum atau untuk tidur karena dia terbiasa di tanah yang berair ya, mbek-mbekan tadi. Jadi perlu adaptasi banyak kalau beli sapi di pedesaan itu, karena kita kan lantainya lantai cor ya teman-teman ya. Maka itu kita kasih karpet, kita kasih jerami juga bawahnya itu, biar kayak dulu dia kan kandangnya seperti tadi itu, belum mau dipegang. Habis kita keluh belum mau dipegang, ini mau kita timbang juga masih berontak-berontak karena di sana kan dilepas talinya teman-teman, tanpa keluh, tanpa tali, jadi masih sulit untuk dikendalikan. Sapinya bagus, kakinya tegap-tegap, cuman kurang penuh sedikit ya teman-teman. Nah ini untuk dipelihara sih kalau ini.
prediksi ya sekitar 5-70-an mungkin. Kalau nasibnya bagus ya di 6 kintalan. Oke teman-teman, seperti itulah keseharian kita. Hari lepas hari tetap hunting-hunting sapi. Bagi teman-teman yang mau jual sapinya, diutamakan radius 40 sampai 50 dari kandang kami. Pantau, cocok, bayar. Wassalamualaikum and God bless you all. Dah.